Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Yang mana di sini kami akan menyampaikan informasi yang sangat luar biasa dari Dirjen GTK Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita lanjut ya, kami ucapkan ya makasih banyak untuk Bu Dirjen GTK. Berkat beliau ya, semakin banyak guru-guru honorer yang akhirnya diangkat menjadi ASN P3K. Dan yang belum diangkat tentunya itu akan kembali diperjuangkan di P3K Guru di tahun 2023. Di sini resmi ya, cek kategori guru honorer yang dipastikan 100% Bapak Ibu ya, tanpa tes untuk P3K Guru di tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu guru yang terhormat, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa hari ini ya, 14 Maret 2023, di sini ada foto Ketua Forum P3K Kabupaten Bogor ya, Ibu Meisi Lukitasari, itu bersama dengan Ibu Dirjen GTK Kemendikbudristek Prof Nunuk Suryani ya. Jadi di sini ada info penting ya terkait kabar gembira dari Prof Nunuk untuk 3043 P1 ya. Jadi ini untuk 3043 P1 Bapak Ibu ya, P3K Guru 2022. Di sini ada 4 poin penting sebenarnya disampaikan. Namun bukan persoalan 4 poin pentingnya, tapi di sini sudah terjawab bahwasanya ada satu kategori guru honorer yang sudah bocor Bapak Ibu ya. Bocor apanya sih sebenarnya? Bocor bahwa nantinya di P3K Guru 2023 itu tanpa tes Bapak Ibu ya, itu tanpa tes dan kembali menjadi prioritas. Meskipun belum ada regulasi resmi, tapi dengan adanya siaran pers dari Kemendikbudristek, saya rasa itu sangat kuat ya. Itu cukup kuat menjadi salah satu barometer untuk salah satu kategori guru honorer ini. Mudah-mudahan setelah ada regulasi akan ada lagi kategori guru honorer yang mendapatkan penempatan nantinya Bapak Ibu. Di sini dikatakan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikbudristek Ibu Prof Nunuk Suryani menyampaikan penjelasan terbaru terkait nasib 3043 pelamar kategori P1 pada seleksi P3K Guru 2022 Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada semacam penjelasan terbaru ya. Nah, ini terkait nasib daripada 3043 pelamar kategori P1 pada seleksi P3K Guru tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan sebanyak 3043 P1 tersebut sebelumnya dibatalkan penempatannya berdasarkan pengumuman nomor 1199 BGT 0008 2023 yang diteken langsung oleh Ibu Prof Nunuk Suryani. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada 3043 khususnya P1 yang sebenarnya penempatannya dibatalkan. Sebenarnya kelulusannya tidak Bapak Ibu ya. Kelulusannya tidak dibatalkan, tapi yang dibatalkan itu adalah penempatannya Bapak Ibu. Itu yang wajib Bapak Ibu bisa bedakan sih sebenarnya ya. Nah, di sini dikatakan pembatalan penempatan mereka diputuskan setelah Kemendikbudristek melaksanakan verifikasi dan validasi kembali atas data peserta P1 seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi salah satu yang menjadi penyebab utama pembatalan penempatan bagi 3043 P1 itu setelah ada verifikasi dan validasi Bapak Ibu ya dari atas data dari para peserta P1 itu sendiri. Nah, di sini Prof Nunuk menjelaskan bahwa 3043 pelamar P1 yang tahun ini belum berkesempatan mendapatkan penempatan berdasarkan surat pengumuman Dirjen GTK adalah bagian dari proses yang sesuai
sesuai aturan Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah sesuai dengan aturan, yakni proses sangga dalam seleksi ya. Jadi ada namanya proses sangga dalam seleksi, di mana ada 3043 pelamar P1 lain yang memiliki kriteria-kriteria penilaian yang lebih baik untuk mendapatkan penempatan tersebut. Jadi sudah terjawab sebenarnya Bapak Ibu ya. Inilah penyebab utama sehingga ada pembatalan 3043 pelamar P1 tahun ini. Karena ternyata ada pelamar lain Bapak Ibu ya, ada pelamar P1 lain selain daripada 3043 pelamar P1 itu sendiri yang ternyata memiliki kriteria-kriteria penilaian yang lebih baik untuk mendapatkan penempatan tersebut. Nah, misalkan kan di sini ya, sebelumnya 3043 ini kan punya penempatan. Nah, kemudian dibatalkan. Nah, penyebab dibatalkan ternyata setelah divalidasi ada pelamar P1 lain Bapak Ibu. Saya ulangi, ada pelamar P1 lain yang bukan daripada 3043 itu, ternyata setelah diperhatikan atau dinilai memenuhi penilaian yang lebih baik Bapak Ibu ya, memenuhi penilaian yang lebih baik daripada 3043 pelamar ini untuk mendapatkan penempatan tersebut. Nah, itu yang menjadi alasannya. Nah, kemudian di sini ada 4 poin penting yang perlu dipahami ya, ujar Prof Nunuk, dikutip dari laman gtk.kemdikbud.co.id. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, apapun informasi yang masuk di gtk.kemdikbud.co.id yang merupakan websitenya Kemendikbud itu resmi Bapak Ibu ya. Itu resmi dan tentunya informasi itu valid ya. Jadi di sini Prof Nunuk selaku Dirjen GTK itu menyampaikan 4 poin penting yang perlu dipahami ya, seperti itu. Nah, pertama Bapak Ibu, pembatalan yang terjadi adalah bagian dari proses sangga dalam seleksi. Nah, kemudian yang kedua, para pelamar tersebut tetap berstatus P1. Nah, artinya tetap kami prioritaskan menjadi ASN P3K. Nah, di sini sudah bocor lagi ya. Di sini sudah terjawab lagi bahwa nantinya P1 itu akan kembali diprioritaskan menjadi ASN P3K dan status P1-nya itu diakui nantinya di P3K 2023, termasuk 3043 yang dibatalkan kemarin Bapak Ibu. Nah, kemudian yang belum resum bagaimana? P1 yang belum resum itu tergantung dari kuotanya Pemda. Kalau misalkan Pemda mengalokasikan formasi dan kemudian linier dengan ijazah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu masuk juga dalam golongan yang nantinya tetap diprioritaskan. Itu tergantung lagi dari Pemda sih sebenarnya ya. Tapi namanya istilahnya mapel gemuk atau mapel berlebih itu tetap harus menjadi perhitungan supaya ada semacam keseimbangan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi rekan. Ketiga, para pelamar tersebut akan otomatis ya. Jadi ini poin ketiga yang hebat, yang bagus sekali kita dengar ya. Ketiga, para pelamar tersebut akan otomatis diikut sertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1. Kemudian keempat, kata Prof Nunuk, pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Jadi ini 2 poin lagi yang luar biasa. Status P1 tidak hangus ya di P3K 2023. Kemudian pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Nah, seperti itu ya. Jadi P1 terutama yang 3043 itu nantinya tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Kemudian Prof Nunuk lantas memberikan semangat kepada para pelamar seleksi P3K Guru 2022 yang belum mendapatkan penempatan tersebut. Kepada 3043 pelamar P1 yang akhirnya tidak mendapatkan penempatan, tidak perlu khawatir. Ibu dan Bapak tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan Bapak Ibu ya. Wow, mantap ya. Tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini. Nah, seperti itu ya. Jadi terkhusus bagi 3043 pelamar P1 yang akhirnya tidak mendapatkan penempatan karena dibatalkan, maka Bapak Ibu masuk dalam salah satu kategori yang tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini Bapak Ibu. Nah, kemudian Prof Nunuk Suryani juga mendorong pemerintah daerah agar memiliki komitmen yang tinggi dan berpartisipasi aktif ya.
Nah, memiliki komitmen yang tinggi dan tentunya berpartisipasi aktif Bapak Ibu. Nah, kami menghimbau pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mengajukan formasi. Kita semua ingin agar para guru mendapatkan penempatan formasi sesuai kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini katakan kabar gembira yang lain, sudah 550.000 guru honorer yang jadi ASN P3K Bapak Ibu ya. Oke, sebanyak 250.300 guru lulus seleksi P3K dan mendapatkan penempatan. Nah, jadi sudah terjawab Bapak Ibu ya, meskipun regulasi belum turun, tapi mudah-mudahan cepatnya regulasi resmi turun supaya lebih memperkuat lagi Bapak Ibu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.